Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adam, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya, jurusan Teknik Sipil dengan nomor mahasiswa 20167311500022. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan hasil kerja praktek saya di proyek pembangunan gedung kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang berada di Depok, Jawa Barat. Adapun maksud dan tujuan kerja praktek saya yaitu agar mahasiswa dapat membandingkan secara langsung antara pekerjaan di lapangan dengan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah, sekaligus memahami tentang mekanisme penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan di lapangan dan juga tentang budaya-budaya kerja yang sering digunakan di lapangan. Kemudian untuk tujuan kerja praktek, adapun tujuan dari kerja praktek diantaranya adalah sebagai salah satu syarat tuntunan akademis pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Jayabaya. Kemudian untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati secara langsung penerapan cara-cara praktis pada pelaksanaan proyek di lapangan dan dijadikan pengetahuan untuk memperdalam dan menambah baik secara teori maupun praktek. Ada lagi untuk agar mahasiswa dapat mengetahui dan menguasai jalannya pelaksanaan suatu proyek baik secara teknis maupun non teknis. Berikutnya agar mahasiswa mempunyai bekal untuk terjun dalam dunia kerja dan membuka komunikasi yang baik antara masyarakat yang berkecimpung dalam dunia konstruksi. Kemudian agar dapat mendidik sikap mental dan disiplin kerja yang profesional. Latar belakang pembangunan gedung Universitas Islam Indonesia ini, gedung Universitas Islam Internasional Indonesia ini yang berada di Depok, Jawa Barat, dibangun di atas lahan seluas 143 hektar area, yang dimana kampus ini juga sedang dibangun yang diharapkan mampu menjadi pusat kajian Islam di dunia. Dan kampus ini sedang dibangun secara bertahap selama 4 tahun ini yang akan menghabiskan alokasi dana APBN sebesar 3,5 triliun. Berikut adalah informasi proyek tentang proyek pembangunan kampus ini. Ya, dengan nama proyeknya, Proyek Gedung Rektorat Fakultas dan Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau yang disingkat dengan UI 3 Paket 1. Lokasi proyek berada di kawasan RRI di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dengan nomor kontrak 5152-KS.I-KS-01-11-2018 atau 2018. Sifat kontrak pada proyek ini adalah fixed price dan pemberi tugas proyek adalah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan lingkup pekerjaan adalah struktur, arsitektur, mechanical, electrical, elektronik, infrastruktur, dan landscape. Untuk konsultan perencana yaitu PT Wiswa Karwan dan PT Indah Karya. Untuk konsultan MK-nya yaitu PT Firama Karya, di mana untuk waktu pelaksana proyek ini adalah 450 hari kalender dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar 362.613.20.840,64 rupiah. Ini kita bisa lihat di sini adalah lokasi proyek tersebut berada di kawasan RRI Cisalak itu, yang dimana areanya dekat dengan Tol Cijago. Kalau kita bisa lihat di sini ada Jalan Insinyur Haji Juanda. Kemudian di arah sebelah sini ada Jalan Raya Bogor, atau lebih tepatnya dekat belakang Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak.
Di sini kita lihat ada 2 gedung yang akan direncana dibangun dalam paket 1 yang dibangun oleh PT Kontraktor Waskita Karya, yaitu gedung fakultas dan gedung rektorat. Ini set plan project. Kita bisa lihat seperti yang tadi saya sebutkan, ada Jalan Insinyur Juanda, kemudian ke arah Bogor itu ada Jalan Raya Bogor, di mana di sini ada satu akses kerja menuju proyek tersebut, yaitu berada di samping Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak, yang jalur ini digunakan untuk mobilisasi alat dan material. Selanjutnya, ya ini contoh untuk rencana gedung yang akan dibangun. Untuk saat ini memang sedang proses pembangunan. Ini adalah desain dari gedung rektorat, kemudian gedung fakultas yang akan dibangun seperti desainnya. Nah, ini yang disebut kawasan rektorat. Kawasan rektorat itu yang ini. Ini adalah gedung rektorat, kawasan 3 pilar, serta gedung fakultas. Sebenarnya untuk kawasan 3 pilar ini masih ada gedung lain di dalam kawasan ini, yaitu adalah ada perpustakaan dan masjid. Tapi di sini dikerjakan oleh kontraktor lain. Lanjut untuk struktur organisasi proyek. Untuk struktur organisasi proyek PT Waskita Karya, ini masih yang seperti kita lihat di sini ada project manager. Project manager itu membawahi untuk HSE, Key HSE atau quality, dan HSE ada di bawah langsung project manager. Kemudian juga project manager membawahi set administration manager, set engineering manager, set operation manager, set contract administrasi and risk manager, kemudian yang terakhir ada set procurement dan logistik manager. Semua itu untuk manajer tersebut masih dibantu oleh officer masing-masing. Seperti ada untuk set administration manager ada administrasi officer, sekretaris, set security, dan driver. Untuk set engineering juga dibantu oleh set engineering manager, dibantu oleh set engineering officer dan surveyor. Untuk set operation manager dibantu oleh orang lapangannya yang disebut superintendent. Untuk set administrasi juga ada officernya. Nah, kemudian ada set procurement and logistic manager, di sini membawahi set procurement officer, set logistic officer, dan set equipment officer. Untuk struktur organisasi manajemen konstruksi atau MK, yang dimana MK sini kita disebutkan bahwa berada di PT Firama Karya yang dipimpin oleh seorang tim leader. Di sini namanya Pak Rudi Matias, membawahi para tenaga ahli. Ada tenaga ahli arsitek, tenaga ahli struktur, ahli landscape, ahli mechanical, ahli electrical, dan quantity surveyor. Kemudian terakhir ada ahli K3. Mereka semua dibantu oleh pengawas-pengawas lapangan masing-masing. Masuk kepada peralatan dan bahan. Untuk tema yang akan saya bawa saat ini adalah mengenai proses pemacangan peralatan dan bahannya. Di sini untuk alat yang digunakan yaitu seperti bulldozer. Bulldozer ini untuk meratakan tanah, untuk land clearing, bisa juga untuk menggali atau mendorong tanah yang habis digali oleh ekskavator, karena kebetulan area tersebut berada di tanah yang konturnya tidak rata. Kalau menurut saya, yang saya lihat di lapangan adalah konturnya seperti bukit dan lembah, Pak. Jadi bulldozer itu pertama untuk proses land clearing, menentukan area yang akan dibangun gitu loh, untuk membantu proses pemetaan segala macam. Lanjut dibantu oleh alat yang lain seperti ekskavator, seperti gambar di sini. Alat ekskavator gunanya untuk menggali atau memuat tanah ke dalam truk untuk menuju lokasi penumpukan yang lain.
karena di sini ada sistem cut and fill di proyek ini untuk meratakan proses tanah yang akan dibangun, gitu loh. Ekskavator digunakan untuk membuat kemiringan sloping, menimbun area tanah yang masih memerlukan penimbunan untuk fill, serta untuk melakukan bantuan seperti untuk pengecoran pada area-area yang tidak bisa dijangkau oleh alat lain di proyek ini. Nah, ini ada vibrator roller. Vibrator roller juga digunakan untuk memadatkan tanah hingga kepadatan yang diinginkan. Pemadatan tanah juga dilakukan untuk pembuatan jalan, baik jalan kerja, baik jalan tanah atau jalan kerja, dengan metode bisa dengan perkerasan lentur atau flexible pavement atau perkerasan kaku. Nah, ini dump truck. Seperti tadi saya sebutkan, dump truck ini juga untuk sebagai alat angkut untuk memindahkan material. Di sini lebih banyak digunakan untuk mengangkut tanah dari proses cut menuju proses penimbunan atau menuju proses fill di area-area yang akan ditimbun. Ini ada contoh dump trucknya juga. Dump truck ini juga ada alat yang bisa digunakan untuk pengangkutan material, bahan-bahan material di lapangan. Nah, untuk pemancangan, kemudian untuk masuk proyek pemancangan, di sini ada namanya service crane. Service crane ini adalah alat yang dipakai untuk mengangkat atau memindahkan material dari tempat asal ke tempat lain dalam jangkauan yang aman dengan metode pemindahan barang. Baik barang secara radius yang sangat pendek, sini nggak terlalu jauh. Ini ada lattice boom crawler crane. Lattice boom crawler crane ini adalah alat yang umumnya dipakai untuk mengangkat atau memindahkan material dari tempat asal ke tempat lain dengan tambahan pelengkap. Alat ini juga dipergunakan untuk erection pancang atau erection jembatan priestes, serta juga digunakan untuk dalam pekerjaan fondasi dalam pemancangan tiang pancang. Alat pre-boring machine and crane. Alat ini berfungsi untuk membuat lubang dengan diameter 450 mm untuk menyesuaikan kebutuhan diameter tiang pancang yang mau ditanam. Penggunaan metode pre-boring ini dilakukan pada saat pekerjaan tiang pancang agar tiang tersebut dapat dipancang ke dalam sesuai spesifikasi yang diinginkan tanpa mengalami kerusakan. Jadi dibor dulu pakai alat ini, kemudian baru ditekan menggunakan alat yang berikut seperti ini nih, alat drop hammer machine and crane. Jadi setelah dibor, tiang pancang itu ditekan menggunakan alat drop hammer, yaitu palu berat yang diletakkan pada ketinggian tertentu pada tiang tersebut, pada tiang palu tersebut, kemudian dilepaskan dan jatuh mengenai bagian atas tiang. Untuk menghindari tiang menjadi rusak akibat tumbukan ini, maka pada kepala tiang dipasangkan semacam topi atau cap. Nah, topi ini terbuat dari kayu, contoh sebagai bantalan lah, biar pancang itu tidak rusak. Nah, ini salah satu faktor alat yang sangat penting juga. Nah, di sini proyek ini menggunakan total station, yaitu merupakan alat yang dengan ketepatan tinggi yang berguna untuk mengukur sudut, baik sudut vertikal maupun sudut horizontal. Alat ini digunakan terutama dalam pelaksanaan survei konstruksi di proyek ini, baik itu pada pekerjaan pemancangan maupun pada pekerjaan bangunan nantinya. Berikut, nah ini masuk kepada bahan. Ini adalah bahan tiang pancang dengan ukuran 45 x 45 cm yang akan digunakan untuk pemancangan di proyek ini. Ya, kita lanjutkan masuk kepada proses pelaksanaan pemancangan. Di sini kita lihat tanda panah yang berada di gambar ini adalah arah pemancangan, baik pada gedung rektorat dan juga sebelahnya gedung fakultas. Kebetulan di sini kan dibangun dengan dua gedung yang berbeda. Untuk arah gedung rektorat ini, seperti ini dia menggunakan dua arah, tapi dengan dua set peralatan.
arahnya satu memanjang ke kanan dan memanjang ke kiri. Untuk gedung di gedung fakultas ya kebetulan gedungnya berbentuk letter U, jadi arahnya searah, dia mengikuti arah tanda panah tersebut. Kemudian terakhir berada di sini. Selanjutnya proses awal untuk kerjaan ini yaitu adalah penentuan titik koordinat. Nah, proses ini juga sangat penting untuk menentukan di mana letak titik pancang yang dikerjakan. Prosesnya menggunakan alat total station tadi. Di sini titik ini diukur di mana koordinat titik per titik pancang tersebut. Kemudian nanti akan dilanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan pre-boring. Pre-boring ini menggunakan pre-boring mesin. Seperti ini alatnya. Ada yang menggunakan engine, mesin bor pakai engine seperti ini. Yang kedua dengan alat seperti ini yang lebih dikenal yang nama soil mag nih. Penggunaan metode ini agar tiang pancang yang dipancang dengan kedalaman tertentu sesuai spesifikasi tanpa mengalami kerusakan pada tiang pancang tersebut. Jadi dibor dulu, kemudian tiang pancangnya baru dimasukkan. Untuk tiang pancang ini proses memasuki ke dalam tanahnya itu ada metode lagi, yaitu menggunakan drop hammer, sistem drop hammer dengan alat drop hammer mesin. Nah, ini proses pengangkatan tiang pancang menggunakan alat drop hammer. Kebetulan di sini ada kerennya. Lanjut proses pemancangan seperti ini. Dia diukur, ditaruh pada tiang tersebut, kemudian dipukul menggunakan palu yang berada di atas alat ini, dijatuhkan, kemudian nanti dia menggunakan pukulan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Kebetulan di proyek ini kedalaman yang diinginkan setelah tes itu pada kedalaman 18 meter. Kebetulan untuk proses ini nanti dia akan diadakan proses penyambungan karena tiang pancang ini panjangnya tidak sampai 18 meter. Jadi ada 2 kali pemasukan tiang pancang. Gimana caranya? Caranya nanti dielas. Nah, proses selanjutnya seperti ini, proses pengelasan. Jadi antara tiang pancang bawah dan tiang pancang atas dielas pada sisi sambungannya. Di sini sisi sambungan ada flandes yang terbuat dari baja, nanti dia dielas di sini. Kita bisa lihat ini. Nah, di sini dielas sekeliling tiang pancang. Nah, ini proses terakhir untuk pemancangan. Ini namanya sistem calendering. Sistem calendering ini jadi jika sudah diperkirakan sudah mencapai final set, maka lalu dibuat calendering menggunakan kertas milimeter blok dengan toleransi turunnya pancang itu sampai 0,8 mm sampai 1 cm atau 10 mm. Jika sudah tidak mengalami penurunan lagi, maka pemanjang itu dinyatakan sudah selesai, gitu. Ini contoh yang terakhir adalah tiang panjang sudah mencapai titik kedalaman yang diinginkan, maka dinyatakan sudah selesai. Itu aja penjelasan dari saya secara singkat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuan berikutnya bagi saya maupun teman-teman yang lain. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.